Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Paramita Husnisa dengan NPM 20110801335. Saya mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, program studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan semester 5. Baiklah, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang hasil laporan studi kasus pada anak SMA dengan judul jurnal Pengaruh Konformitas Teman Sebaya Terhadap Perilaku Bullying pada Siswa SMA Negeri 1 Depok, Yogyakarta. Video ini dibuat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Studi Kasus Anak dan Remaja dengan dosen pengampu Bunda Eka Putri Rahmadani MGZ. Baiklah, kita mulai pada latar belakang. Remaja mengalami perubahan dalam lingkungan seperti halnya sikap orang tua, saudara, masyarakat umum, maupun teman sebaya. Perubahan di dalam maupun di luar diri remaja itu membuat kebutuhan sosial dan kebutuhan psikologisnya meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, remaja memperluas lingkungan sosialnya di luar keluarga seperti lingkungan teman sebaya. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh remaja adalah bullying. Berbagai kasus yang berkaitan dengan bullying ini memperlihatkan bagaimana bullying begitu dekat dengan keseharian seseorang, khususnya remaja. Perilaku bullying itu seringkali tidak terlihat, muncul dari obrolan sehari-hari yang dibalut dengan candaan, bahkan tidak jarang dilakukan dengan orang dekat dan dengan alasan membuat komunikasi lebih akrab. Selanjutnya ada pengertian kasus yang dibahas. Menurut Myers, konformitas adalah sebagai perubahan perilaku atau kepercayaan seseorang sebagai hasil dari tekanan kelompok yang nyata atau hanya berdasarkan imajinasi. Banyak remaja beranggapan jika berpenampilan dan berperilaku mengikuti anggota kelompok populer, maka kesempatan untuk dapat diterima dalam kelompok populer tersebut lebih besar. Konformitas tidak selalu berkaitan dengan hal negatif. Banyak juga hal positif yang dapat dihasilkan dari konformitas kelompok. Konformitas yang berdampak positif contohnya kegiatan belajar kelompok yang dilakukan rutin sebagai eksistensi kelompok yang juga dapat menunjang prestasi akademik individu. Konformitas yang berdampak negatif misalnya merokok, minum minuman keras, mentato bagian tubuh, bullying, dan tawuran. Pada jurnal ini, kasus yang dibahas adalah bullying. Pengertian bullying itu sendiri adalah sebuah situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok. Kasus bullying di sekolah menduduki peringkat teratas pengaduan masyarakat ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI di sektor pendidikan. Tahun 2011 sampai Agustus 2014, KPAI mencatat 369 pengaduan terkait masalah tersebut, dikutip dari Republika Online 15 Oktober 2014. Data tersebut membuktikan bahwa lingkungan pendidikan syarat akan perilaku bullying. Pelaku dan korban bullying rata-rata berada pada jenjang umur yang tidak jauh berbeda, dengan kata lain lingkup teman sebaya. Selanjutnya ada tujuan identifikasi kasus. Yang pertama ada mengetahui tingkat konformitas teman sebaya, lalu mengetahui tingkat perilaku bullying, dan yang terakhir ada mengetahui pengaruh konformitas teman sebaya terhadap perilaku bullying pada siswa SMA Negeri 1 Depok, Yogyakarta. Kita masuk ke sasaran studi kasus. Sasaran studi kasus pada kasus ini adalah siswa di SMA Negeri 1 Depok, Yogyakarta. Lalu ada metode dan alat pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala konformitas teman sebaya dan skala perilaku bullying. Setiap skala memiliki 4 tingkatan jawaban, yaitu sangat sesuai, sesuai, tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai. Baik, kita masuk ke bagian pelaksanaan. Yang pertama ada analisis. Untuk mengetahui hubungan antar variabel, maka data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan uji regresi sederhana dengan bantuan SPSS for Windows 17.00 version. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa konformitas teman sebaya dapat mempengaruhi perilaku bullying dengan hasil F sebesar 51,676
dan tingkat signifikasinya sebesar 0,000 atau P lebih kecil dari 0,05 serta memiliki koefisien regresi sebesar 0,652. Hal ini dapat dimaknai bahwa semakin tinggi konformitas teman sebaya, maka semakin tinggi pula perilaku bullying. Begitupun sebaliknya, semakin rendah konformitas teman sebaya, maka semakin rendah pula perilaku bullying. Selanjutnya kita masuk ke bagian diagnosis. Yayasan Semai Jiwa Amini pada 2008 menyebutkan bahwa penyebab atau alasan seorang melakukan bullying adalah yang pertama ada pelaku bullying melakukan bullying sebagai kompensasi diri karena memiliki kepercayaan diri yang rendah. Dengan begitu, pelaku dapat menutupi rasa kurang percaya dirinya dengan melakukan bullying. Selanjutnya ada tawa teman-teman sekelompok saat pelaku mempermainkan korban, membuat pelaku merasa tersanjung karena memiliki tawa teman-temannya tersebut. Pelaku merasa telah mempunyai selera humor yang tinggi, keren, dan populer. Selanjutnya ada pelaku memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan dorongan kuat untuk melakukan bullying pada seseorang karena pelaku tidak pernah dididik untuk memiliki empati terhadap orang. Selanjutnya ada pelampiasan kekesalan dan kecewaan. Lalu pelaku merasa tidak mempunyai teman, sehingga pelaku melakukan bullying supaya memiliki pengikut dan kelompok sendiri. Lalu ada takut menjadi korban bullying, sehingga lebih dahulu mengambil inisiatif sebagai pelaku bullying untuk keamanan dirinya sendiri, sekedar mengulangi apa yang pernah dilihat dan dialami sendiri. Dan yang terakhir adalah sebuah tradisi dalam suatu lingkungan. Baik, masuk ke bagian prognosis. Berdasarkan hasil penelitian ini, dikemukakan juga sumbangan efektif konformitas teman sebaya terhadap perilaku bullying sebesar 21,50%. Sehingga 78,50% dipengaruhi oleh faktor lain, seperti halnya sifat-sifat kepribadian, sikap dan kecenderungan genetik atau bawaan, adanya kontribusi konformitas teman sebaya terhadap perilaku bullying, maka perilaku bullying dapat dikurangi dengan memberikan pengertian tentang bullying dan bahaya bullying, karena masih banyak siswa yang belum menyadari kalau dia melakukan bullying dan bahaya yang ditimbulkan dari bullying, dan tentunya pengawasan dari berbagai pihak seperti orang tua, guru BK, dan peraturan sekolah yang membentuk karakter siswa. Yang selanjutnya ada treatment. Guru BK dalam mencegah perilaku bullying adalah dengan selalu menanamkan nilai kebaikan moral pada siswa. Selain itu, guru BK juga melakukan bimbingan klasikal, menjelaskan tentang apa itu bullying, bagaimana perilaku bullying itu, sebab dan akibat yang timbul bila perilaku bullying terjadi. Guru BK juga menggunakan media papan bimbingan dan leaflet tentang perilaku bullying. Hal ini dilakukan guru BK agar siswa mengetahui bahwa bullying adalah perilaku negatif dan siswa memiliki pemahaman bahwa perilaku bullying itu tindakan yang tidak baik. 3 tahapan usaha dalam mengatasi perilaku bullying. Yang pertama ada preventif. Dilakukan dengan cara memberi pengarahan agar siswa memiliki pemahaman bahwa perilaku bullying itu tidak baik dan memberi bimbingan seperti memberikan pengetahuan apa itu bullying, sebab akibat dan dampak terburuk yang ditimbulkan akibat perilaku bullying. Yang kedua ada represif. Menghalangi perilaku bullying lebih parah seperti memberikan sanksi atau hukuman bagi pelaku supaya siswa takut mengulangi perilaku yang sama. Yang ketiga ada kuratif. Tindakan ini ditujukan untuk memberikan penyadaran bagi pelaku dan memberikan penguatan psikis bagi korbannya dengan cara memanggil korban ke ruang BK. Berikut ada langkah-langkah yang dilakukan guru BK untuk mengatasi perilaku bullying, yaitu mengidentifikasi masalah, memberikan layanan BK, memberikan hukuman kedisiplinan, dan melakukan pengawasan terhadap bullying. Yang terakhir ada follow up. Tindak lanjut pada korban bullying bisa seperti berikut. Yang pertama, tanggapi kejadian itu dengan serius, dan hargai dan berterima kasihlah pada siswa tersebut karena telah melapor kepada Anda. Selanjutnya, yakinkan dia bahwa itu bukan salahnya. Lalu tunjukkan empati dan bantu anak yang dibully untuk membela dirinya sendiri bahwa dia bisa mengatakan tidak suka jika dikerjai oleh temannya. Lalu tanyakan kepada anak tentang apa yang dapat dilakukan untuk membuat dia merasa nyaman dan aman.
Lalu bicarakan dengan setiap anak yang terlibat dalam situasi ini secara terpisah. Hindari menyalahkan, mengkritik, dan meneriaki di depan wajah mereka. Dorong dan hargai nilai kejujuran. Lalu pertimbangkan peran atau pengaruh kelompok sebaya. Bullying terkadang dilakukan oleh kelompok. Jika bullying dilakukan oleh seorang anak, dengan bantuan atau dukungan dari anak-anak lain, mereka semua juga harus menanggung konsekuensinya bersama, terutama agar mengetahui dampak perbuatan mereka kepada anak yang dibully serta meminta maaf. Lalu ambil tindakan kepada pelaku bullying. Beritahu si anak, orang tuanya, dan kelas mengenai perkembangan kasusnya. Dengan tetapi menghormati semua pihak. Tindak lanjuti secara teratur dengan anak tersebut mengenai kemajuan yang dibuat mengenai masalah itu sesudahnya. Yang terakhir, jika perlu, carilah bantuan dari pihak eksternal. Ketika Anda menghadapi masalah yang parah atau signifikan yang tidak Anda ketahui cara mengatasinya, laporkan kepada guru konseling sekolah atau pekerja sosial atau psikolog. Anda mungkin perlu menghubungi telepon pelayanan sosial anak atau TPSA. Baik, kita masuk di bagian terakhir yaitu penutup. Yang pertama ada simpulan. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Berdasarkan hasil kategorisasi konformitas teman sebaya, menunjukkan bahwa tingkat konformitas teman sebaya pada siswa SMA Negeri 1 Depok, Yogyakarta memiliki kategori sangat tinggi, sejumlah 17 siswa dengan presentasi 8,90%. Kategori tinggi sejumlah 42 siswa dengan persentase 37,70%, kategori sedang sejumlah 74 siswa dengan persentase 38,70%, kategori rendah 26 siswa dengan persentase 13,60%, dan kategori sangat rendah sejumlah 2 siswa dengan persentase 1,0%. Yang kedua ada berdasarkan hasil kategorisasi, perilaku bullying menunjukkan bahwa tingkat perilaku bullying pada siswa SMA Negeri 1 Depok, Yogyakarta memiliki kategori sangat tinggi sejumlah 6 siswa dengan persentase 3,10%. Kategori tinggi sejumlah 6 siswa dengan persentase 3,10%, kategori sedang sejumlah 42 siswa dengan persentase 22,00%, kategori rendah 94 siswa dengan persentase 49,20%, dan kategori sangat rendah sejumlah 43 siswa dengan persentase 22,50%. Kesimpulan yang terakhir, terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel konformitas teman sebaya dan perilaku bullying dengan nilai hasil F sebesar 51,676 dan tingkat signifikasi sebesar 0,000 dengan P lebih kecil dari 0,05. Perilaku bullying dapat dipengaruhi dari konformitas teman sebaya dengan nilai koefisien regresi B 0,652. Dengan demikian, terdapat pengaruh konformitas teman sebaya terhadap perilaku bullying pada siswa SMA Negeri 1 Depok, Yogyakarta. Dengan adanya pengaruh ini, maka dapat diartikan bahwa semakin tinggi konformitas teman sebaya, maka semakin tinggi pula perilaku bullying. Demikian juga sebaliknya. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat sumbangan efektif variabel komunitas teman sebaya terhadap perilaku bullying sebesar 21,50%. Yang terakhir ada saran. Yang pertama ada saran bagi siswa. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat konformitas teman sebaya berada pada kategori sedang. Penulis terdapat pengaruh konformitas teman sebaya terhadap perilaku bullying. Dengan hasil tersebut, diharapkan siswa mampu memilih pergaulan yang baik untuk dirinya, sehingga mampu mengembangkan sikap sosial yang positif agar tidak terjerumus dalam pergaulan negatif. Yang kedua ada bagi orang tua. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 21,50% sumbangan efektif dari variabel konformitas teman sebaya terhadap perilaku bullying, yang berarti terdapat 78,50% perilaku bullying yang dipengaruhi oleh faktor lain, seperti faktor situasional dari lingkungan keluarga. Oleh karena itu, orang tua diharapkan dapat menjadi figur atau contoh yang baik dalam perilaku dengan menempatkan diri dalam perilaku dalam interaksi di lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat. Lalu ada saran bagi guru BK. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat perilaku bullying berada pada kategori rendah. Perilaku bullying dapat dikurangi secara berkala dengan mengoptimalkan pemberian layanan bimbingan dan konseling dengan materi bullying dapat diberikan kepada siswa dengan lebih kreatif.
Misalnya menggunakan media pamflet, poster, video, dan lain sebagainya. Sehingga siswa mau dan mampu memahami materi yang diberikan. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat konformitas teman sebaya berada pada kategori sedang. Bimbingan sebaya atau tutor sebaya dapat dilakukan untuk membentuk budaya yang positif pada lingkungan teman sebaya. Yang terakhir ada bagi peneliti lain. Bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini, diharapkan bisa lebih menggunakan subjek penelitian yang lebih luas sehingga lebih bisa digeneralisasikan. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan faktor yang lain yang belum pernah diteliti sebelumnya dan yang mempengaruhi perilaku bullying. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.